Absen. Mana yang cita-citanya jadi dokter? Saya. Saya, Aku, saya, Be. saya, Aku. Saya deh. Saya. Tapi dokter hewan, Be. Aku dokter hewan, Be. Dokter apa? Aku mah mau jadi istri dokter aja, Be. Dokter hewan, Be. Dokter hewan. Tumbuhan. Dokter aborsi mana dokter aborsi? Aku mau nyalek, Be. Siapa yang cita-citanya jadi dokter aborsi? Nggak ada ya? Kalau yang cita-citanya jadi pasiennya siapa? Jadi bidan, Be. Jadi bidan. Jadi bidan. Istrinya dokter, Be. Yang cita-citanya hukum siapa? Ya. Saya mau nyalek, Be. Saya mau nyalek. Hukum. Iya, Bang. Oke. Jadi tersangka tapi ya. Enggak. Tapi jadi Agak lah. tersangka ya. Kalau teman kalian kan nanti ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ya kan? Kalian jadi tersangka. Jadi komunis, Be. Jadi tersangka ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas, ini di-record. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Kijang satu, Tobat. kijang satu. Kijang Tobat satu. Vidi, tobat Vidi, tobat Anda. Kiri-kiri. Oke. Hari ini kita bahas sesuai judulnya ya, eksponen dan logaritma. Kayaknya kemarin udah ya belajar eksponen dan logaritma ya. Harusnya sih udah bisa ya. Bagaimana pendapat kalian? Harusnya. Oke. Oke. Lupa logaritma. Oke. Lupa logaritma. Baik. Sekarang gua mau memanggil lagi memori kalian terkait eksponen ya. Terkait eksponen. Nah, eksponen itu apa sih? Kemarin waktu kalian belajar eksponen, bilangan berpangkat, berkali. Itu kan pangkatnya. Kalau eksponen bilangan berpangkatnya. Ya, atau ya pangkat itu perkalian berulang. Ya. Nah, kalau gua tulis ini ya. Kalau gua tulis ada angka 2, enter dulu, kegedean. Kalau gua tulis sebentar ya. Bentar ya. Isi putra Oke. Misalnya begini, misalnya, gua punya bilangan, yaitu akar pangkat 3 dari 8. Ya, akar pangkat 3 dari 8. Berapa kira-kira? 2. Dari mana didapatnya? Yaitu dari, ya, kalau ini dijadikan bilangan per pangkat, jadinya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Lalu kemudian dijadikan pangkat pecahan, ya, jadinya 2 pangkat 3 per 3. Berapa jadinya? 2. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2. Nah, sekarang
Gua balik keadaannya. Maksudnya, nah, gua balik keadaannya. Nah, 8, ya, 8 itu bisa didapat dari apa? Didapat dari mengalikan 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bener gak? Benar. Bener ya? Betul. Bener, Be. Oke. Jadi ini versi bentuk akar, nih versi eksponen atau faktor gini ya, faktor lebih eksponen. Nah, yang kedua, ini gue ulangin lagi yang pertama. Yang pertama, itu adalah akar pangkat 3 dari 8, itu hasilnya adalah 2. Lalu 8 itu dihasilkan dari 2 pangkat 3. Nah, berarti, tapi kalau misalkan gini, ya, kalau misalkan gue mau menyatakan 3, ya, dari contoh-contoh eksponen ini, 3 itu dinyatakan melalui apa? Ya, kalau gue menyatakan 2 dari 8, itu menggunakan akar. Kalau gue menyatakan 8 dari 2, itu dengan pangkat. Nah, gue mau menyatakan 3, menggunakan apa? 2 log 8, B. Nah, menggunakan yang namanya logaritma. Gitu. Jadi logaritma itu adalah instrumen untuk menyatakan dia itu pangkat berapa. Nah, jadi logaritma itu adalah instrumen untuk menyatakan sebuah bilangan itu dihasilkan dari pangkat berapa. Gitu. Ya. Jadi hubungan antara 2 dan 8, ya, hubungan antara 2 dan 8, misalkan ini ada 2, ini 8, maka dia harus diapain? Harus pangkatkan. Pangkat berapa? Pangkat 3. Pangkat 3. Nice dream. Ya, jadi dia tuh harus dipangkatkan 3 supaya mendapatkan hasil 8. Tadi ingat 8 supaya menghasilkan 2 harus di akar pangkat 3. Nah, 8 harus dihasilkan melalui apa? Melalui perkalian 2 sebanyak 3 kali. Nah, untuk menyatakan 3 harus diapain? Nah, maka matematikawan berpikir dan menciptakan yang namanya logaritma. Gitu. Jangan omelin mereka ya. Gara-gara ilmuwan nih ada ngide banget nih nyiptain logaritma. Materi gue jadi nambah. Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan atau dijadikan bentuk logaritma, itu menjadi apa? Menjadi 2. Nah, ini namanya bentuk kesepakatan dari sana. 2 log 8 sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau dibaca 2 harus pangkat berapa supaya hasilnya adalah 8. Gitu. Ya, jadi kita akan mendapatkan 2 bentuk. Pertama, ini bentuk eksponennya. Ini bentuk eksponen. Nah, ini bentuk logaritma. Ya, gimana tadi bacanya? Masih ingat dibacanya adalah 2 berapa yang harus hasilnya pangkat 8. berapa supaya nanti hasilnya adalah 8. Pangkat 3. Gitu. Nah, jadinya kalau diubah menjadi kayak bentuk dasar ya atau kayak ABC-nya, nah, itu adalah jika suatu bilangan A pangkat B sama dengan C, nah itu kalau misalkan dijadikan logaritma, itu adalah jadinya gimana? A log apa?
A log C sama dengan B. B. Ya, nah dalam logaritma itu ada komponen yang harus kita pahami. Ya, pertama ini disebut sebagai apa? Numerus. Nah, kalau A disebut sebagai Basis. basis. Drummernya siapa? Ini basis ya. Kalau B itu hasilnya berapa? Tuh. Oke, nah inilah bentuknya. Bisa aja Bapak. Bapak bisa aja Bapak. Astaga, ternyata ini materi yang nggak diajarin guru gue. Kasihan sekali Anda. Kalau ini kenapa banyak banget yang kagak diajarin dah? Sebenarnya itu sekolah ngajarin apaan? Jam kos B. Di sekolah tuh cuma diajarin sifat-sifatnya, Be. Oh, langsung sifat ya? Ya, anak-anak ini sifat logaritma. Nanti kalau kalian ketemu soal, ya kalian harus hafal hafal sifatnya. Aku cuma langsung dikasih latsol, habis itu disuruh belajar mandiri. Jadi nggak dapat diajarin langsung. Astagfirullah. Orang tutup COVID, Be. Nah, sekarang, Aku oke, malah Pak. diompatin Oke, teman-teman. logaritma. Back to topic ya, back to topic. Lagi, misalkan saya punya, kaget, kupenya mau jatuh. Misalkan gua punya ada 2/1. Berapa nilai dari 2/1? 2. Ya. Kalau 2. 3/1? 3. 3. Kalau 4/1? 4. Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk logaritma jadi gimana? 4 log 4. 2 log 4. 2 log 2. 4 sama dengan 2. Berapa? 1. 1. Sama dengan 1. Nah, ini berarti jadinya 3 3 log 2 sama dengan 1. log 3 sama dengan 1. Nah, yang bawah jadinya 4 log 4. Berapa? 1. Nah, kalau kita perhatikan 2/1 sama dengan 2, 3/1 sama dengan 3, 4/1 sama dengan 4. Nah, jadinya 2 log 2 sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1, 4 log 4 sama dengan 1. Nah, dari situlah asal mulanya kenapa kalau basis dan numerus itu sama, hasilnya sama dengan 1. Itu asal usulnya. Jadi berlaku sifat berlaku sifat kalau ada A log A atau numerus dan basis yang sama, maka hasil logaritmanya adalah 1. Nyala abangku. Itu. Temani kecewa. Guys, kenapa ya Babe tiap hari kayak beda orang? Saya sebenarnya ada 2 orang. Yang satu namanya Mamat, yang satu kabur. Yang satu kabur. Sing tenang, Bos. Wong Cilacap. Sing tenang, sing tenang. Sing tenang, Bos. Wong Cilacap. Doble. Doble ya. Yang satu namanya siapa? Doble. Yang satu lagi kabur. Oke, tadi ada yang berask atau bertanya, B gimana kalau yang pangkatnya 0? Ya wes, tulis 2/0 mesti hasilnya 1. 3/0 mesti hasilnya 1. 4/0 mesti hasilnya
Satu. Satu. Jadi sifat Siji. baru deh, yaitu apa? Kalau ada A atau bilangan yang numerusnya 0, ya. Numerusnya berapa? Satu B. Satu B. 1 ya, hasilnya pasti Iya B. 0. Nol. Jadi sifat baru deh. Hore, jadi sifat baru. Biasanya mesin ya masih ceria ya. Di awal-awal masih ceria karena masih mempelajari sifat dan bentuk dasar. Begitu udah terjun ke soal UGM-nya langsung soal kematian. Berasa jawab pertanyaan alam kubur ya. Serasa mendapatkan pertanyaan alam kubur. B, ke atas mau SS. Rumah saya cuma 1 lantai, nggak ada atasnya. Ada plafon loh, di deck. Udah ya, SS aja jangan lama-lama tuh. Oke, saya akan lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Ini saya beri nama sifat 1 aja kali ya. Ini sifat 1, ingetin. Ini sifat yang pertama. Alog A pasti 1. Yang kedua, alog 1 pasti 0. Yang ketiga, kita lagi cari. Nah, sekarang yang ketiga. Oke, sekarang yang ketiga. Masih ingat kalau misalkan gini, kalau misalkan gua punya A pangkat M sama dengan B, itu bentuk logaritmanya jadi kayak gimana? A log B sama dengan A log B M. sama dengan M. A A log B. Log B sama sama dengan dengan M. M. Lagi, A kalau misalkan pangkat N sama dengan C, jadinya apa? A log C sama dengan N. Sama dengan M. Wih, udah lancar nih, udah jago nih. Yes, thank you B. Thank you B. A log C sama dengan N. Nah, sekarang gue ini lagi gabut. Gue pengen mengalihkan A pangkat M sama dengan B dengan yang bawahnya. Nah, kegabutan gue kalikan di sini. Gue gabut nih, gue kaliin aja. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N, kan jadinya pangkatnya ditambah. Setuju gak? Setuju. Nah, kalau B dikali C ya berarti BC, gitu kan? Ya nggak? Ya, Nah, betul. terus ini kalau dijadiin bentuk logaritma gimana? Jadinya A A log A log B A log B C B sama dikali C dengan sama dengan plus N. M plus N. Waduh, ini bentuk apa ini? Aneh banget ini. Ya udah, sekarang kita kaliin juga yang sebelahnya. Karena gue lagi gabut, ya cobain deh. Kalau lo gabut, cobain deh. Cobain kaliin logaritma. Gideon Victor Tulus. Jangan kaliin, tambah, sorry. Gue tambah. Kalau gue tambah, ini hasilnya jadi kayak gimana? Jadi, A log B ditambah dengan A log C C. Sama dengan M ditambah tambah N. N. Nah, M ditambah N, gue substitusi ke sini. Jadinya A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Ore, dapat lagi sifat lagi. Dapat lagi.
Ini sifat yang gimana? Ingat nggak? Kalau ada basis yang sama, logaritma basis yang sama, numerusnya berbeda, lalu mereka berdua disatukan dengan cara apa? Ya udah basisnya tetap sama, tapi numerusnya dikali. Contoh misalkan 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5. Berarti berapa tuh? 2 log 15. 2 log 15. 15. Pintar Anda. 3 log 7 ditambah 3 log 2. Berapa jadinya? 3 log 14. 3 log 14. 14. Pintar antum. Itu. Paham ya? Ini sifat logaritma. Kalau A-nya beda ya berarti tidak bisa bersatu. Kan kunci dari sifat ini adalah apa? Basisnya harus sama. Maaf, mau tanya. Iya boleh. Ngapain minta maaf Tadi dulu? sempat Kenapa? keputus sebentar kan? Jadi pas sifat ketiga tuh sempat keputus sebentar. Aku mau tanya Ya. itu tuh jika basis sama namun numerus berbeda, kenapa? Ya, kalau si basisnya sama, numerusnya berbeda, nah kita bisa mengalihkan numerusnya dengan nilai basis yang tetap. Kayak misalkan A log B ditambah A log C, itu jadinya A log B dikali C. Contohnya ini, ketika 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5, ya udah karena basisnya sama, ya wes, berarti di sini numerusnya saja yang perlu kita kalikan. Jadi 3 dikali 5, maka jadinya 2 log 5, 15. Gitu. Oke, makasih. Sip, sama-sama. Pak, Ya, tapi kalau misalnya 2 log A kali 2 log B itu nggak bisa disama denganin 2 log tidak bisa. A kali B ya. Ya, karena itu perkalian logaritma, bukan penjumlahan logaritma. Oh, jadi harus penjumlahan. Mm-mm. Oke. Iya. Kalau basisnya beda ya berarti nggak bisa disatuin, maksudnya nggak bisa dijumlah, nggak bisa dikali. Kalau misalnya Itu pengurangan, numerusnya. Dan, Kenapa? gimana dong? Kenapa? Kalau misalnya pengurangan. Apa? Pengurangan. Pengurangan. Nah, habis ini kita belajar pengurangan. Tapi ini yang penjumlahan bisa ngerti gak? Aman, Babe. Aman ya? Aman, Bi. Kalau numerusnya Paham. Numerusnya negatif, nggak mungkin numerus negatif. Be, mau nanya, Be. Apa? Syarat domain untuk numerus sama basis itu berapa ya, Be? Syarat domain. Pokoknya gini, kalau kita lihat contoh-contoh ini, lihat contoh-contoh ini, ya, kalau misalkan numerusnya negatif, ya numerusnya negatif nih, numerus negatif, tapi basisnya positif, mungkin nggak? Enggak. Enggak. Jadi mereka berdua dianggap sah kalau misalkan keduanya sama-sama positif. Ya kalau numerus negatif tidak punya logaritmanya. Kayak misalkan 2 log min 1. Ya kan, 2 log min 1. Berarti kan kita harus mencari bilangan yang 2 itu harus pangkat berapa yang hasilnya min 1. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Gitu. Berarti harus besar dari 0, Be. Iya, harus lebih besar dari 0. Kalau basisnya pangkat pecahan gimana? Nah, itu ntar ada lagi case-nya dengan sifat yang lain juga. Karena kalau misalkan basis atau numerusnya pecahan, itu kita memerlukan modifikasi aljabar di situ. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan pengurangan? Gimana kalau pengurangan? Ya. Apakah kalau pengurangan ada sifatnya tersendiri? Tapi pernah kalian ketemu pengurangan? Pernah ya? Pasti pernah.
Kalau nggak pernah juga, waduh, itu perlu dipertanyakan itu sosok sang guru. Kalau kalian baru belajar di sini, tolong berikan gaji guru kalian buat saya. Oke, masih dengan ini yang sama ya. Nah, ini gua copy. Nah, ini gue bagi. Kalau tadi kan kalau tadi kan dikali. Nah, kalau gua gabut ini gua bagi. Kalau lu gabut cobain deh. Ini dibagi. Nah, berarti hasil baginya seperti apa? Masih ingat eksponen kalau pangkatnya sama, kalau bilangannya sama, dibagi berarti pangkat Kurang. kurang. Berarti di sini B per C. Oke nggak nih? Oke. Iya, Be. Oke. Nah, berarti ini bentuk logaritmanya kayak gimana? A A log B per C. log B Log B per per C C sama dengan M kurang N. M kurang N. min N. Nah, berarti di sini ininya ya, yang sebelahnya gua kurangin biar dapat sifatnya. Itu ini gua kurang. Jadinya berarti A log B dikurang A log C sama dengan M kurang N. Ya udah, tinggal substitusi ininya ke sini. Berarti A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Inilah sifat baru. Hore. Salah. Inilah sifat baru. Jadi kalau misalkan basisnya sama, tapi logaritmanya pengurangan logaritma pada basis yang sama, nah numerusnya dibagi. Contoh misalkan 5 log 6 dikurang dengan 5 log 2. Berarti jadinya berapa? 5 log 3. 5 log, 6 dibagi 2 berapa? 3. 5 log 3. Lagi. 7 log 14 dikurang 7 log 2. Berarti berapa? 7 log 14. 7 log 7. Berapa hasil dari 7 log 7? 1. Gitu. Jadi kenapa orang banyak ngeluh di Matdas? Ya karena mereka nggak belajar dari dasar. Simpelnya gitu aja sebenarnya. Babe mau tanya boleh? Boleh. Kan tadi itu yang numerus itu kan nggak bisa negatif ya. Kalau misal basis itu bisa negatif nggak, Be? Ya udah sekarang gini, mau bilangan negatif pangkat berapa? Misal pangkat 3. 3. Hasilnya berapa berarti? Min 8. Oke, jadi kalau mau numerusnya negatif, ya berarti basisnya juga harus negatif, nggak boleh salah satunya. Berarti harus dua-duanya gitu ya, Be? Yes, exactly. Oke, terima kasih, Babe. Ya, jadi gini ya, sifat dari pengurangan logaritma. Jadi kalau basisnya sama, ya udah berarti numerusnya tinggal dibagi. Be, tolong Matdas dibikin 5 jam sehari. Ya kapan saya punya waktu buat istri saya? Kalau saya ngajar 5 jam sehari. Nanti malam. Anjir, nih bocil. Rusak bener omongannya. Jamaah maghrib, Be. Mungkin Oh maksudnya iya, habis ngajar, Be. astagfirullah. Saya berusaha Husnuzon, untuk Be. berpikir jernih. Be, mau tanya, Be. Boleh.
Ini soal MTK dasar SIMAK itu sama kayak soal PK nggak sih, Be? Atau beda, Be? Beda, jauh bro. Lebih susah Oh. Matdas daripada PK. Terus kalau di SMITB itu dia mat dasar atau mat Be? Atau Kalau dua-duanya? kalau SB nih, kalau SMITB itu tingkat kesulitannya itu hampir menyerupai soal UTS mahasiswanya. Gue kasih tahu aja. Oh, oke sip. Nah, Makasih, ya, Be. makanya di sini kita menyebutnya raja terakhir ya. SMITB itu raja terakhir. Babe, Apa? 5 log 3 itu kan berarti kan susah kan cari Iya, hasilnya. nggak bisa. Maksudnya bukan nggak Berarti bisa. Kita boleh nggak bisa berhenti nyari di. secara bulat-bulat. Harus pakai tabel Iya, logaritma berarti. berarti boleh berhenti sampai 5 log 3 Boleh. aja kan. Boleh. Itu sudah bentuk paling sederhana. Terus Be, nanti di utul ada nggak sih soal yang bakal maksa minta hasilnya? Enggak, tidak ada. Tidak akan ada. Oke, makasih. Sepanjang gue bikin soal dengan referensi soal utul, itu nggak ada yang sampai maksa. Ayo, 5 log 3 berapa? Lu harus hafal tabel logaritma. Tidak ada. Tuh, ada yang dibuat trauma sama ITB sama soal SMITB katanya. Seberapa trauma kalian? Mempengaruhi psikis. Oke, ini kita sudah mempelajari 4 sifat ya adik-adik. Oke, lanjut gak nih sifat yang kelima? Lanjut. Lanjut, Be, lanjut. 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 Apa nih? Gua baca komen-komennya lucu juga. Buatku kamu apa nih? Setara ilmuwan. Waduh, jauh bro. Ini saya hanya meneruskan apa yang ditemui oleh ilmuwan. Kecuali saya menemukannya sendiri. Saya mah masih keroco bro. Masih berada di level keroco saya mah. Oke, lanjut ya. Oke. Ini gue kasih waktu buat SS. Siapa yang mau SS? Ayo. Gue kasih waktu buat yang mau screenshot. Ayo. Beh, mau tanya dong, Beh. Apa? Berarti kalau yang dikali itu jadinya tambah, terus kalau yang ditambah itu jadinya kali gitu. Apanya? Kali jadi tambah jadi kali apanya maksudnya? Oh, kebalikannya. Maksudnya lu mau mikirnya kebalikannya. Iya gitu, Beh. Ya, kalau misalkan lu menemukan bentuk A log B dikali C, maka bisa menjadi A log B ditambah A log C. Misalnya begini. Misalnya gini ya, lu menemukan bentuk 3 log 10. Maka ini boleh lu bisa menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 5. Itu boleh. Oke, makasih, Beh. Begitu Yes. juga yang pembagian ya, Beh. Pembagian, Sama betul. pembagian. Oke, makasih, Beh. Yo, sama-sama. Babe, Apa? aku cuma mau cerita dikit aja. Tahun kemarin kan sempat ikut UTU UGM juga. Terus matematikanya juga memang lumayan susah banget. Jadi cuma bisa ngisi 2 soal. Bukan saya yang bilang ya. Tuh, peserta tahun lalu yang bilang. Bukan saya yang bilang, peserta tahun lalu yang bilang. Ih, jangan gitu, Babe. Tapi ini serius. Teman sebelah aku juga kayak gitu. Aku nanya ke teman sebelahku waktu ujian, katanya dia ngisi 2.
Ingat kemarin ada yang bilang apa? Nggak belajar UGM, nggak masuk neraka. Oke, lanjut. Oke, gue ambil sifat yang keberapa tadi ya? Gue ambil sifat ketiga. Izin nyomot ya. Izin nyomot, sifat ketiga. Ya, ambil aja silakan. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin nyomot sifat yang ketiga. Kan kita punya sifat ketiga seperti ini, bahwa kalau ada penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, itu numerusnya boleh dikali. Nah, dengan sifat yang ini, sekarang gue bikin bentuk logaritma gini. Ya, A log B, ya, kalau ini menjadi A log B juga, berarti jadinya berapa? A log B pangkat 2. Nah, oke. A log, ya, ini gue dikali ya. A log B dikali B, atau A log B pangkat 2. Atau A log B gitu ya. Jadinya A log B pangkat 2. Ya kan? Betul. Nah, ini A log B ditambah A log B itu kan berarti dua log yang sama. Dua log yang sama kalau dijumlah berapa jadinya? Sama 2 kayak A log X B. ditambah X. Jadinya kan 2X. Bener nggak? Betul, B, betul. Nah, X tambah X kan 2X. Berarti log yang sama, ya, A log B tambah A log B, boleh ditulis sebagai 2 kali A log B. Karena kita udah belajar PEMDAS kemarin. Ya, sebelumnya kita udah belajar PEMDAS bahwa apa? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau ada pengulangan A plus B dijumlah, sama aja kayak dikali 2, bener nggak? Betul, B, betul. Bener ya? Oke, Valdi ya, Valdi. Valid maksudnya. Nah, kemudian misalnya apalagi ya? Kalau ada A log B, ya, ada A log B kuadrat ya, kita pakai ini ya, A log B kuadrat ditambah A log B lagi misalnya. Jadinya A log berapa? A log B pangkat 3. Oke, A log B pangkat 3. 3. Nah, ini kan A log B kuadrat, berapa tadi nilainya A log B kuadrat? Yaitu 2 A log B, ya nggak? B, betul. Jadinya 2 dikali A log B, ditambah A log B. Nah, ini kan sama, ya kan? Jadinya A log B tambah A log B, ya kan? Tapi ini 2 A log B, berarti 2 tambah 1 berapa? 3 kan? 3. Berarti di sini 3 dikali dengan A log B sama dengan A log B pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan polanya, teman-teman. Pertama, ada bentuk A log B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 2. Ya. Jadi di sini sama nih posisinya. Jadi ini A log B kuadrat. Nah, ini sama dengan 2 dikali A log B. Ini ada A log B pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3 dikali A log B. Jadi seolah-olah kayak apa? Kayak pangkat yang ada di sini itu bisa dikedepanin. Kalau kata guru SMP begitu. Kalau kata guru SMA begitu. Pangkatnya dikedepanin. Padahal ya nggak tahu ya itu kenapa bisa dikedepanin. Tapi di sini gue jelaskan, dari situ dia bisa dikedepanin. Jadi sifat yang kelima adalah kalau ada A log B pangkat M itu sama saja seperti M dikali dengan A log B. Inilah sifat berikutnya. Contoh, misalnya 2
log 8. Berarti jadinya berapa? 2 log 2 pangkat 3 B. 2 log 2 pangkat 3. 3. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, yang kata guru SMA itu bisa dikedepanin, berarti jadinya 3 dikali dengan 2 log 2. log 2. Nah, 2 log 2 berapa hasilnya? 1. Berarti hasilnya 3. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Dengan pakai sifat yang tadi. Kayak gitu. Kayak gitu sifatnya, sifat aslinya ya. Lagi, contoh lagi. Misalnya 3 log 12. Jadinya berapa? Kalau dibelah. 3 Jadinya log 3 log 12 itu plus berarti 4 kali 3 log 4 kali 3. 3. Ya. Jadinya 3 log 4 ditambah 3 log 3. Nah, 4 itu bisa jadi berapa? 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ditambah 3 log 3 hasilnya 1. 1. Nah, tadi 3 log 2 kuadrat, 2-nya bisa dikemanain yang pangkat? Panin. Dikedepanin. Jadi 2 dikali dengan 3 log 2 tambah 1. 1. Ini bentuk sederhananya. Gitu. Jadi dalam satu bentuk log itu bisa mengandung berbagai sifat. Mau nanya, Oh, Beh. HP. Itu tadi yang A log B kuadrat itu kok bisa ke depan tuh? Gimana, Beh? Yang X, Mana? yang tadi penjelasan XX itu deh, Beh. Aku agak bingung di situ ya, Beh. Yang mana? Yang itu loh, Beh. A log B kuadrat itu, terus 2-nya dikebelakangin tuh loh, Beh. Aku masih agak bingung di situ. Yang ini. Yang kiri. Iya yang itu tuh. Enggak, gini, Tadi kan psikologisnya gini, bro. Anggap saja kita belum tahu bahwa dia bisa dikedepanin. Ya, anggap saja kita nggak tahu kalau misalkan dia dikedepanin. Tapi kita bisa lihat dari apa? Dari sini, ruas kirinya. Ruas kirinya A log B ditambah A log B. Dia kan dua buah logaritma yang sama, bener nggak? Ya bener, nggak? Beh, bener. Nah, dua logaritma yang sama kalau dijumlah itu ibaratnya sama seperti X ditambah dengan X. Hasilnya berapa? Betul, 2X. 2X. Gitu. Jadi dua logaritma yang sama juga sama. Ya. Dua logaritma yang sama kalau dijumlahin jadi berapa? Ya udah, 2. Thank you, Beh. Yes. Jadi kita melahirkan sifat yang kelima. Saya mau tanya. Ya. Dan itu buat faktornya yang di 3 kali 4, di 3 log 12 itu, berarti kita harus cari faktornya yang kayak bisa dipangkatkan 2 gitu kan, Be? Atau kayak gimana Tuh. sih, Be? Biar apa? Biar sederhana. Oh, oke. Karena Makasih, kalau Be. misalkan kita pakai 6 kali 3 pun bisa-bisa aja. 6 kali 2 pun bisa-bisa aja. Kalau 6 kali 2. Tapi nanti akan menjadi lebih panjang lagi logaritmanya. Kan kalau misalkan ini kita cari faktornya, itu kan 2 kali 2 kali 3, bener nggak? Iya, benar. Nah, jadi mau kita tulis 4 kali 3 atau 6 kali 2, itu faktornya akan sama. Dan hasil akhirnya juga pasti akan sama. Oke, Jadi paham kuncinya banget, Be. cari dia dibaginya dengan bilangan yang bisa dipangkatkan. Kayak gitu. Oke, ini sifat kelima ya. Clear sifat kelima? Pak Beh, Mau nanya yang contoh nomor 2. Ya. Sifat 5 nomor 2 itu kan ada hasilnya tambah 1, yaitu nggak bisa dihitung sama di angka 2 depan itu ya, Beh?
Sifat nomor 2 mana? Yang ini? Maksudnya sifat nomor 5. Contoh yang Contoh yang kedua. terakhir nomor 2. Ya, yang kedua. Iya. Itu Yang kan mana? hasilnya 2 kali 3 log 2 tambah 1. Itu yang 2 tambah 1 nggak bisa dihitung ya, Bu? Nggak bisa, tidak bisa. Dia hanya bisa dijumlahkan kalau satunya ini ada 3 log 2-nya juga. Jadi hasilnya nanti 3 dikali log 2. Atau 3 dikali 3 log 2. Kalau cuma begini doang berdiri sendiri tanpa ada log, dia nggak bisa. Oh gitu ya, soalnya di contoh nomor 1 bisa dihitung. Kalau nomor yang mana? Nomor 1. Maksudnya sifat nomor 5 yang contoh nomor 1 tuh deh. Kan 3 kali 1 sama dengan 3. Ya, ini karena dikali, Lia. Kalau ini ditambah, nggak bisa. Makasih, Gitu. Beh. Babe mau tanya. Bentar. Ini pasti Yesa. Bukan. Apa? Babe, itu apa yang 2 log A B gimana sih? 2 kali 2 A dikali log log AB, B. A log B ya. Ya, itu kan sama dengan A log B kuadrat. Itu bisa dijelasin pakai eksponen nggak, Babe? Ini maksudnya. Iya. Dijelasin pakai eksponen gimana maksudnya? Iya, kayak diubah ke eksponen gitu, Be. Ya, ngapain? Biar soalnya kayak bingung, Be, kenapa 2 dari Kan kita belakang. lagi belajar logaritma. Oh, jadi nggak bisa ya, Be, diubah ke eksponen? Iya. Ya bisa-bisa aja, cuman ya ngapain? Kan kita ya udah logaritma aja gitu aja sebenarnya. Biar apa? Biar tidak melenceng atuh konsepnya. Oh, makasih, Babe. Oke, ini sifat yang kelima. 6. Habis itu yang keberapa? Ke-6 ya. Bentar, gue ingat-ingat dulu. Kita tuh sampai yang keberapa ya? Enak. 10, Sesuai Be, dengan 10. kebutuhan soal. 11. Lu aja sono sama keluarga lu yang metal-metal, buset. 10. Halilintar, Be. Kalau berapa ya? Ya udah kita ini dulu deh, apa namanya? Kita jalanin dulu aja lah, entah gua sanggup sampai berapa. Kalau pembagian basis sama numerso beda, gimana? Ya sama. Oh, kalau misalkan logaritmanya pembagian, itu ada lagi. Tapi ntar dulu, kita rehat dulu ya, seperti biasa. Paham? Lega. Tadi sampai sifat ke berapa tadi? 5 ya? Sekarang yang ke-6 ya?
Oke. Oke, lanjut ya. Sifat yang ke-6. Misalnya gini, ada A log B sama dengan M. Misalnya. Ada A log B sama dengan M. Nah, ini kalau dijadiin eksponen gimana? A pangkat M A sama dengan B. pangkat M sama dengan B. Oke, A pangkat M sama dengan B. Nah, sekarang gue mau mengajarkan konsep baru ke kalian. Bahwa angka itu ya boleh kita buat menjadi logaritma pada ruas kiri dan juga ruas kanan. Jadi pada persamaan kita boleh menambahkan logaritma. Jadi kedua ruas kita beri logaritma. Ya. Jadi kedua ruas diberi logaritma. Logaritma basis N. Ya, jadi boleh, kita diperbolehkan menambahkan ya, kedua ruas dengan logaritma basis N. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi ya, menjadi N log A pangkat M sama dengan N log B. Ya. Ya, jadi kedua ruas kita beri logaritma basis N atau sembarang logaritma dengan basis N. Nah, kemudian dengan sifat yang kelima tadi, nah, pangkat M-nya ini dikemanain dengan sifat yang kelima tadi? Kedepanin. Oke, kedepanin ya. Kalau kata guru SMA, kedepanin. Kenapa, Bu? Itu hukum dunia atau kesepakatan dunia. Tadi gua ada yang lihat tuh di chat anak-anak. Pas gurunya ditanya itu katanya kesepakatan dunia katanya. Dunia mana yang bersepakat? Dunia mana yang bersepakat? Kesepakatan dunia. Oke, jadi M-nya dikedepanin ya. Jadinya M dikali dengan N log A sama dengan N log B. Jadi gini ya. Oke, jadi M dikali N log A sama dengan N log B. Nah, kemudian kedua ruas dibagi N log A. Jadi kita mau nyari M-nya doang di sini. Nah, kita mau nyari M-nya doang. Jadi kayak gimana kalau misalkan kedua ruas dibagi N log A? Nah, ini kan kalau dibagi dengan N log A atau dirinya sendiri, itu kan jadi habis ya, 1 gitu kan. Jadi di sini M dikali dengan N log A ya, per N log A ini. Sama dengan N log B per N log A. Itu. Nanti hasil baginya adalah M sama dengan N log B per N log A. Oke, kedua ruas dibagi dengan N log A. Gue minum dulu.
Nah, di sini pada bentuk ini yang M sama dengan N log B per N log A, ya kita substitusikan. Ya, M-nya ini berapa? M-nya ini adalah A log B. A log B. Mantap jiwa. Nah, jadi substitusikan bahwa di sini M-nya adalah A log B. Sama dengan N ya, log B per N log A. Nah, ini adalah apa? Sifat yang keberapa? 6 B. Yang ke-6. 6B. Sifat yang ke-6. Ada yang pernah jumpa sifat ini? Tidak. Belum. Enggak B. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kok A log B sama dengan N log B per N log A? Jadi, A log B itu yang tadinya satu kesatuan ya antara basis dan numerus, itu bisa dipisah. Jadi B numerus menjadi B, tetap menjadi numerus di sini, cuman dengan basisnya N, sembarang angka atau sembarang variabel N. Gitu. Nah, A di sini yang semula menjadi basis, lalu akan menjadi apa? Numerus. Dengan apa? Dengan sembarang basis yaitu N. Nah, oke. Misalnya contoh ya. Gue heran deh. Katanya matematika susah. Karena apa? Karena banyak angkanya. Terus dikasih contoh yang nggak ada angkanya, kirain mah malah gampang. Malah dibilang susah juga. Bingung gue. Tuh, giliran nggak ada angka, dia maunya pakai angka. Jadi salah siapa ini? Salah pemerintah, Beh. Astagfirullah. Tolong Wow. Pak Jokowi, ini namanya Zidane Gifari. Tangkap aja. Oke. Nah, gimana kalau misalkan kita pakai angka ya? Misalnya gue pakai angka. Contoh misalnya 2 log 3 sama dengan A. Terus 3 log 5 sama dengan B. Ya. 3 log 5 sama dengan B. Nah, berarti berapa kalau misalkan yang ditanyakan adalah 6 log berapa? Misalkan 15. Berapa nilai dari 6 log 15? Nah, ini pasti kalian pernah ketemu logaritma kayak gini. Kalau 2 log A, 2 log 3 sama dengan A, 3 log B sama dengan 3 log 5 sama dengan B, maka 6 log 15 berapa? Nah, berarti apa? Dengan sifat yang seperti ini, kita pecah. Jadinya apa? Jadinya ya N log 15 per N log 6. Gitu. Nah, 15 sama 6-nya kita pecah lagi. Menjadi apa? Menjadi N log 15 itu adalah 5 dikali dengan 3. Nah, kalau yang bawah itu adalah berapa? 3 dikali dengan 2.
Nah, maka kalau dengan sifat-sifat sebelumnya, kalau dikali gini bisa kita pecah jadi penjumlahan. Jadinya N log 5 ditambah dengan ya N log 3 per N log 3 ditambah dengan N log 2. Nah, N di sini atau basisnya kita tuker. Gitu. Kita tuker dengan apa? Dengan basis yang ada di sini. Mau dipakai yang berapa? Mau kita ganti dengan 2 atau mau kita ganti dengan 3 basisnya? 3. Kenapa 3 harus B. 3? 3. Yang banyak 3 biar bisa Nah, jadi satu. Biar gampang. Karena kalau Biar misalkan bisa kita semuanya. masukin di sini 2 log 5, diketahui gak di soal 2 log 5? Enggak ada. Nggak ada. Tidak. Jadi nggak bisa dipakai. Maka N-nya secara serentak kita ganti dengan yang bisa dipakai saja. Berarti berapa? 3. 3. Itu. Nah, 3 log 5 berapa? B. B. 3 log 3? 1. 1. Pinter. 3 log 3? 1. 3 log 2? Ada gak 3 log 2? Enggak ada. Enggak Enggak ada, B. Caranya biar ada gimana? Enggak ada. 1 per A. 1 per A. Cara yang sama lagi. Dibalik ya, dibalik. Nah, ini ntar kita pelajari lagi sifatnya. Kenapa dia bisa dibalik gitu. Tapi sementara kalian pahami dulu aja. Kalian telan dulu aja bahwa 3 log 2 itu 1 per A. Kalau 2 log 3 itu A, maka 3 log 2 adalah 1 per A. Atau kebalikannya itu ya tinggal dibalik doang. Gitu. Jadi ini 1 per A. Sampai sini udah benar sebenarnya. Ya, tapi kalau misalkan nggak boleh ada bentuk pecahannya, kita gimanain supaya bentuk pecahannya hilang? Kali A. Nah, betul. Dikali dengan A. A. Atau dikali dengan penyebutnya. Ini dikali A, maka ini juga dikali A. Gitu. Jadinya B dikali A berapa? AB. AB. 1 dikali A, A. 1 dikali A, A. 1 per A dikali A, 1. nah ini hasil akhirnya. Beh, mau nanya. Boleh. Berarti yang di sifat ke-6 ini kan dijabarin gitu logaritmanya. Ya. Terus yang N itu cuma boleh diganti sama yang ada di soalnya, iya nggak sih? Betul. Nggak mungkin dong kayak pada di soal ini misalkan N-nya tiba-tiba lu mau ganti, aku mau ganti jadi 7 N-nya. Nggak bisa. Ya, berarti diganti sama angka yang bisa dipakai di soalnya. Berarti kalau di kasus ini antara 2 sama 3, yang 3 karena nanti bisa dibalikin kayak soalnya gitu kan. Betul sekali. Berarti substitusi nggak sih jatuhnya? Yes. Yang di bawah-bawahnya? Yes, substitution. Anjay, substitution nggak tuh? Oke. Makasih, Be. Yo, sama-sama. Mau nanya. Babe bisa scroll Oh. dikit nggak? Halo, Be. Halo. Halo, Be. Halo. Mau nanya dikit, Be. Yang Wah. tadi kan N kenapa pakai yang 3? Supaya ada di sini. Supaya nanti ini masuk ke sini. Nah, kalau ini gue ganti 2 log 5 ada gak di sini? Oh. Nggak ada kan? Berarti yang ada di soal gitu ya, biar mudah ya. Betul. Bukan biar mudah, biar bisa dikerjain. Oke, Be. Gue mau nanya, Apa? tadi itu kan yang 2 log 3 itu sama dengan A. Jadi bisa 3 log 2 sama dengan 1 per A. Itu satunya Ya. emang dari mana, Bang?
Nah, tadi gue udah bilang ya, bahwa tahun dulu aja. Nah, nanti gue jelasin di belakangan kenapa dia bisa seperti itu. Be nggak ngerti yang atas tadi. Yang mana? Yang awal banget. Awal banget yang mana? Yang itu, yang Ini? alok. Ya pas ditambah yang kedua ruas diberi logaritma basis. Oh, ini. Ini bukan? Iya, bisa tolong dijelasin ulang nggak, Be? Iya, ini gue udah kasih keterangannya sebenarnya. Kedua ruas diberi logaritma berbasis N. Jadi dalam matematika, kita diperbolehkan mengubah bentuknya tanpa mengubah nilai. Contoh misalkan gini. Ya. 4 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2. 4 itu yang 4 kalau misalkan sama dengan 4, gini lah ya. 4 itu sama dengan 4 nggak? Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan gua kuadratin, gua iseng gabut, gua kuadratin dua-duanya. Beda apa sama? Beda. Sama. Sama-sama berapa? Sama. 16. Ya, berarti apa? Bentuk boleh berubah, nilai jangan. Oh, Prinsip matematika itu seperti itu. Apakah kalian tidak diberitahu oleh yang mulia sarjana pendidikan? Tidak. Enggak. Tidak. Ya, harusnya yang mulia sarjana pendidikan mengajarkan ya, bahwa dalam matematika kita diperkenankan mengubah bentuk, tapi jangan sampai mengubah nilai. Gitu. Misalkan gini, gue mau ruas kanannya aja yang dikuadratin. Jadi sama gak? Beda. Masa 4 sama dengan 16? Masuk akal gak? Nggak masuk. Gitu. Jadi kita boleh mengubah bentuk, tapi nilainya jangan diubah. Gue gabut gue mau tambah dengan 7 misalkan. Ya udah, kalau yang di sini ditambah 7, maka di sini juga ditambah 7. Sama nggak? Sama. Gitu, prinsip matematika itu seperti itu. Jadi kalau kita menambahkan logaritma secara iseng, misalkan iseng nih gue mau nambahin logaritma, boleh nggak? Yang penting apa? Kalau ruas kiri dikasih log, maka luas kanan juga. Oh, berarti yang penting dua-duanya dikasih ya? Iya, dua-duanya harus dikasih log. Iya, makasih, B mau nanya. Ya. Itu kan yang contoh soal yang 3 log 12 itu bisa gak di kayak yang tadi disamain yang bisa, ya, tapi ntar beda bisa. lagi nanti. Oh, oke. Soalnya Beda aku lagi tadi nanti hasil akhirnya. tapi hasilnya jadi beda gitu. Iya, Padahal pasti kalau dari beda. segi bentuk kan sama. Misalnya gini ya, ini kita dapat request. Misalkan gimana kalau 3 log 12? 3 log 12. Berarti kalau dipecah jadinya log 12 dibagi dengan log 3. Nah, log 12 berarti di sini kali 3. Nah, log n log 4 ditambah dengan n log 3 kan? Per n log 3. Nah, coba kalian lanjutkan. Hasilnya berapa? Sambil kalian coret-coret. Plus A plus per 1. Per A, Bay. 2 plus A per Coba AB. dicoret-coret video di kertas. Ente bukan Josandi, ente ahli angka. Kecuali ente Josandi ya, yang bisa coret-coret angka di pikiran. 2 plus A per AB. Coba di kotrek dapatnya berapa?
Kalau lihat belajar sama gue mah nggak berasa, tiba-tiba udah 2:30 aja. Itu jadi n log 4 per n log 3 plus 1 bukan? Iya nggak sih? N-nya diganti ya tuh sama di sini. 2 plus A per AB. Oke. Nah, di sini berarti 4-nya jadi berapa? 2/2. Nah, 2/2 kan. Jadi di sini N log 2/2 plus N log 3 per N log 3. Ini jadinya 2 dikali N log 2 ditambah dengan N log 3 per N log 3. Nah, yang jadi basis berapa kira-kira dari sini? Dari yang diketahui ini. 2B, 2B. 2B, 2. 2, oke. Kenapa nggak 3? Kalau 3 nanti kita pakai 1/A begini, jadi ribet. Kan kalian kan sangat cinta sekali dengan pecahan, saking cintanya nggak mau ketemu sama bilangan pecahan, ya kan? Jadi ini kita pakai basis 2. Itu 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1 kan? Jadinya ini 2. 2 log 3 berapa? 2 log 3. Lagi ngutil di minimarket ya? Suaranya kedengeran banget. Itu dia lagi ngumpetin mie goreng itu di baju. Kenapa satunya nggak ditulis ya? Bebas, lu mau nulis mau enggak ya nggak masalah. 2 kali 1 toh tetap 2 hasilnya, ngapain gue tulis? Apa? Siapa yang menanya tadi? Mau nanya itu kan A log B sama dengan N log B per N log A. Itu berarti beda kan sama kayak N log B dikurangi N log A. Yang mana? Yang mana? Yang ini, yang di kuning ini. Oh, ini. Iya. Kenapa? Kan tadi kan katanya kalau misalkan N log B dikurangi N log A itu kan sama dengan N log B per A. Itu Ya, beda sama kayak beda N log, kasus. beda kan? Beda. Oh, ya udah. Cuman mau validasi doang. Makasih, Be. Babe. Apa? Mau tanya, Be. Apa? Waduh, ini siapa duluan nih? Ayo lu, sweet dah, sweet. Galu, Be. Sweet. Galu dulu, Be. Aku dulu, Be. Ya. Be, yang hasil akhir itu 2 plus A per A. Bisa nggak kalau misalkan atas sama bawahnya dikaliin A? Ngapain? Bisa Mau nggak, Be? Ini udah paling sederhana bentuknya. Oke, makasih, Be. Iya. Sama-sama. Siapa tadi yang Tolong nanya? penjelasan. Babe mau nanya. Kenapaan? Tadi siapa sih yang mau nanya setelah Galuh tadi? Aku, Be. Iya, silakan Dokter A. Tadi 2 log itu dari A-nya itu ya, Be? 2 mana? Yang 2 log semuanya. Jawabannya kan 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 lognya itu dari A. Ini dari sini. Iya, itu. Iya, kita ambil dari sini. Oke, Ini 2 log makasih, 3 Be. sama dengan A. Dan kenapa yang digunakan ini harusnya 2, bukan 3? Karena biar kita pakai di sini. Ya, tapi kan 3 juga bisa, Be. Silahkan kalau emang mau pakainya 3. Gue mau menghindari pecahan, itu aja. Be mau nanya. Apa? Itu yang A itu tuh ada angkanya atau emang
Cuman kiasan. Ya A doang. Enggak, maksudnya A itu tuh rumus atau emang dari sananya A atau emang ada nanti ada angkanya? Enggak, gue bikin sendiri aja A di situ. Di soal juga sama nanti kayak begitu. Angka doang aja udah. Huruf doang aja udah. Oke. Masih. Ya, Babe mau nanya, ya. itu yang contoh nomor 1 yang sifat ke-6 yang hasilnya n log 15 per n log 6 sama dengan itu bisa dijelasin ulang nggak? Soalnya tadi aku telat. Yang ini maksudnya. Iya, Iya, 15 itu berapa kali berapa? 3 kali 5 atau 5 kali 3. Ya, oke. 6 itu berapa kali berapa? 3 kali 2. Oke. Oke. Nah, habis itu dengan sifat yang pertama tadi, kalau ada basis yang sama, lalu numerusnya dikali, itu bisa dipisah. Itu nanti lu nonton record aja buat sifat yang pertama. Gimana tadi? Nah, ini terjadilah seperti ini. Itu dapat 3-nya dari mana, Be? Ya, dengan dari sini, dari yang diketahui. Pokoknya nggak jauh-jauh dari yang diketahui. Ya, kenapa nggak 2? Ya, kita pikir pakai logika aja. Kalau 2 log 5, tersedia nggak di sini? Enggak. Ya udah, nggak usah dipakai 2-nya. Pakai yang 3. Oh, gitu ya. Oke, makasih. Gitu. Ya. Be, mau nanya, Be. Be, Ya, mau silakan. nanya, Be. Nabila dulu. Gua kali ini lihat Nabila duluan yang on mic. Oh, oke, terima kasih, Be. Be mau nanya tadi soal ketersediaan logaritma yang ada di soal. Ya. Nah, kalau di soal itu biasanya apakah logaritma yang sama di penyelesaian itu bakal tersedia juga di soalnya atau ada kasus yang mungkin numerusnya berarti ya gitu kayak numerusnya mungkin ketika dimasukin basisnya juga nggak ada yang sama gitu dengan yang di soal atau sebaliknya. Gitu sih, Be. Kalau Makasih. misalkan nggak ada yang sama itu tidak mungkin. Pembuat soal pasti meletakkan kombinasi angka bagaimana supaya ada dan bisa dikerjain. Nggak mungkin membuat soal yang tidak akan pernah mungkin dikerjakan. Pasti angka-angka yang dia berikan itu pasti angka-angka yang bisa dikerjain gitu. Gitu. Kecuali makasih, dalam konteks kayak tadi begini. Ya, kayak konteks gini, 3 log 2 nih kan. Ini kan 3 log 2. Jangan bilang bahwa 3 log 2 tidak tersedia di sini. Tapi apa? Kita bisa menggunakan apa? Menggunakan modifikasi logaritma dari 2 log 3 menjadi apa? Menjadi 3 log 2 sama dengan 1/6. Itu. Oke, Be, makasih, Be. Sama-sama. Be, mau nanya, Be. Apa? Itu yang n log 4 plus n log 3 per n log 3 ya. Itu diubah jadi n log 4 per n log 3 plus n log 3 plus n log 3 per n log 3 gitu bisa nggak, Be? Jadi Yang kayak ini? dipisah gitu. Iya. Jadinya n log 4 per n log 3 plus n log 3 per n log 3 gitu. Iya. Ya, bisa. Bisa, boleh. Oke, Be. Makasih, Be. Yo. Babe mau nanya. Pak. Itu yang apa? Contoh soal yang 3 log 12 itu loh. 3 log 12. Ya, oke. Kenapa 3 log 12? Yang bagian bawah tuh, Be. Kenapa yang 2 plus A? Kenapa 2 log 3-nya sama yang atas sama yang bawah jadi A gitu? Kenapa ya, Be? Mana. Bentar. Ini. Iya, itu tuh. Nah, itu. 2 log 2 berapa? 1. Oke. 2 dikali 2? 2. Oke. 2 log 3 berapa? 2 log 3? A. 2 log 3 itu A. Ya udah, ini juga A.
Itu apa perlu ini soal saya kandangin biar kalian tuh tahu bahwa ini menjadi satu kesatuan. Ini saya kandangin ya. Tuh, jadi ini contoh yang pertama sama contoh yang kedua tuh udah gua kandangin dah tuh. Biar tahu bahwa itu contoh soal. Ya. Pusing be, ya siapa suruh sekolah. Kalau nggak mau pusing ya jangan sekolah gitu aja. Ya gak? Be, mau nanya, Apa? itu tadi kan contoh kedua yang 3 log 12, kan kita pakai N-nya 2. Kalau misalnya kita pakai N-nya 3 itu bakal hasilnya beda atau enggak? Pasti sama. Kalau ngitungnya benar. Pasti sama. Pasti sama. Cobain aja. Kita belajar dari learning by doing. Jadi mempelajari berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi lu coba aja. Gue tuh dulu gitu. Gue salah bodo amat. Yang penting gue coba. Gitu. Oke, Be, makasih. Yo, sama-sama. Babe mau nanya, Ya. tapi jangan marah ya. Enggak, pokoknya bakal gue marah, gue mutilasi pokoknya. Tadi kepental dikit. Ini mau nanyain yang ini. Apaan? Yang itu tuh kan ada apa? N log 2 akar 2. Terus ditambah N log 3 per N log 3. Nah, itu teh apa namanya teh? Itu teh, Nentuin ini si kopi. N. Itu teh, ini kopi. Apa nentuin si N-nya tuh gimana gitu. Itu tuh Ini kriterianya berdasarkan kayak apa yang gimana? ada di sini, Juwita. Nih, N-nya itu cuma 2. Kalau enggak 2, ya 3 gitu. Ada dua nilai N yang kita pakai. Apakah 2 atau 3? Nah, terus gimana cara nentuin kita pakai 2 atau 3? Ya berdasarkan kesamaan bentuknya aja. Kalau misalkan kita gunakan 3 di sini, ya ada gak di sini? Ya kan? Oh, ada ternyata 3 log 2 itu seper A. Kalau kita pakai 2, ada juga yaitu A. Jadi kita harus pakai yang mana? Ya pakai dua-duanya pun nggak masalah. Tapi kenapa gue di sini memilih 2? Supaya kalian nggak ketemu pecahan. Tapi ya yang namanya soal itu kan beda-beda. Yang namanya soal beda-beda, maka gunakan sifat sesuai dengan apa yang kalian temui aja. Jadi jangan mesti sama kayak gua. Oh, jadi kayak ini teh lihat soalnya weh gitu. Iya, lihat soalnya. Nggak mesti, oh ini kenapa dari 2? Ini lihat soalnya. Oh, oke weh, makasih. Ya. Be, maaf mau tanya. Apa? Berarti kalau misalnya kita udah pilih 2 atau 3, berarti harus salah satunya yang dipakai AB. Nggak bisa Iya, kayak salah satunya. Nggak 2 bisa, sama nggak bisa 3-nya. dua-duanya. Oh, Misalnya deh. gini, misalnya lu mau ini pakainya 2A, tapi ini gue maunya pakai 3. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Jadi kalau udah pakai dia, ya udah dia aja udah. Nggak boleh berpaling. Makasih, Be. Ya. Mau nanya, Be. Ya. Yang contoh yang 2 log 3 sama dengan 2 itu kan dari sifat eksponen 2 pangkat A sama dengan 3. Nah, kenapa bisa jadi 3 log 2 sama dengan setengah itu? Kan dari tadi yang eksponen 2 pangkat A sama dengan 3, gue gabut gitu, B. Dikali setengah. Jadinya kan 3 log 1/2. Bener gitu gak, B? Iya, kayak gitu. Oh, oke. Masuk angin gua. Babe mau nanya. Apa? Itu yang N itu kenapa ditentukan berdasarkan kesamaan bentuknya, Be? Iya, ya supaya kita bisa mengganti dia menjadi A atau B dan supaya soalnya terjawab. Tuh. Makasih, Be. Sama-sama.
Babe pakai kursi gaming anjay. Kalau gue pakai kursi roda ya berarti gue pasien rumah sakit dong. Jadi gue pakai kursi gaming lah. Ada-ada aja. Anjay, Babe pakai kursi gaming. Ya Anda akan takut kalau saya pakai kursi roda. Ada-ada saja kalian. Nah, kita ambil lagi sifat yang ke berapa tadi? Yang ke-6 ya. Kita ambil sifat yang ke-6. Woi, gue numpang ambil lu ya. Ya, silakan. Oke, mantap. Nah, tadi kan gue bilang apa? Di sini N-nya itu bebas. Ya nggak? N-nya itu bebas. Ya kan? Nah, kalau misalkan N-nya itu bebas, gue mau mengganti dengan apa? Dengan misalnya dengan misalnya A log B sama dengan C log B ya per C log A gitu. Ya, C log B dibagi dengan C log A. Nah, C log B per C log A itu akan sama nggak dengan misalnya P log B per P log A. Nah, dia akan sama aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita, kalian udah mulai muak belajar gak? Itu tadi yang gue bilang. Kalau muak, puyeng, jangan sekolah. Suruh siapa sekolah? Muak kan? Jadi pelajar. Nah itu. Ya. Jadi P log B ya, per P log A. Jadi akan sama aja karena bebas aja gitu tentukan. Nah, berarti gini. Kalau kita bebas menentukan N ya, bebas menentukan N sesuai kebutuhan. Ya, berarti kalau misalkan A log B kalau misalkan A log B itu gua ubah menjadi B log B per A per B log A. Boleh nggak kalau gua ubah jadi begini? Boleh. Boleh. Boleh, ya kan? Nah, kemudian kemudian B log B itu berapa? Satu per berapa? Satu per B log B log itu. Inilah sifat yang ke berapa? 7 ya. 7. Inilah sifat yang ke-7. Gimana sifat yang ke-7? Nah, kalau misalkan kita mau mengubah A log B, terus maksudnya gini, kalau misalkan kita mau mengubah numerus menjadi basis, basis menjadi numerus, maka dia harus dibalik seperti ini. Contoh misalkan 2 log 3. Nah, gimana caranya supaya 3 menjadi basis, 2 menjadi numerus? Ya udah, tinggal menjadi 1/3 log 2.
Gitu. Itu caranya mengubah basis menjadi numerus, lalu kemudian mengubah numerus menjadi basis. Itu boleh. Ada gak sifat kayak gini? Ada. Oke, bisa. Paham ya? Lalu misalkan gini, 5 log 2 jadinya berapa? Kalau mau dibalik. 1/2 log 5. 2 log 2 log 5. log 5. Sama Gitu. isanya. Sama Aduh, isanya. pegel saya. Ini saya jadi bingung nih, mau langsung ngasih soal UGM atau mau kasih soal sekolah dulu. Ada yang milih soal sekolah dulu B biar bertahap. Ada yang pengen soal UGM langsung B. Waduh. Langsung lulus UGM deh. Iya, gue tuh dilemanya begitu, guys. Kalau gue bahas soal sekolah, takutnya nggak keburu waktunya. Maksudnya gini, bukan nggak keburu sih. Ya, kalian jadi kurang untuk ketemu sama soal UGM. Tapi, kalau gue kasih soal UGM langsung dengan kondisi kalian yang seperti ini, itu akan lebih berbahaya lagi. Karena nanti kalian akan merasa tidak mengerti apa-apa. Takutnya langsung trauma. Saya jadi dilematis. Apa? Babe ini kan tadi udah ada penjumlahan, pengurangan sama pembagian. Yang perkalian Iya, nanti belum, ini belum. Kan waktunya ini aja belum. belum tentu cukup. Oh, oke. Waktunya aja belum tentu cukup ini. Coba saya lihat. Ada nggak ya soal UGM yang gampang? Saya nyari dulu. Wah, ternyata nggak ada, teman-teman. Saya lagi scroll ini, kan saya udah nyiapin soal hariannya. Pas saya scroll, ternyata nggak ada soal UGM yang gampang. Coba deh, nih. Ini kita pakai soal apa ya? Soal sekolah dulu deh. Lanjut dulu aja, Ini ciri-ciri orang yang takutan ya, takut materinya nggak selesai. Aku panik, aku panik. Aku takut. Iya, gue tuh paling bingung sama orang yang panik. Bingungnya kenapa? Bingungnya gimana nasihatinnya ya, gitu. Karena nasihat apapun yang gue berikan ke orang yang panik itu nggak masuk. Jangan nasihatin, tampar aja, Astagfirullah, kasar bener. Masokis.
Coba nih ya, kalian coba dari soal yang mudah dulu deh. Karena kan kalian di sini baru tahu logaritma ya. Saya bingung ini menjelaskannya. Nah, jadi berapa coba? 2 log 8 B. 3. Wih, keren jasa. Tiga. Oke. Dari mana kok bisa 3? Ada yang belum tahu dari mana bisa dapat angka 3? Lihat. Ya, ini kan ada, ini kan basisnya sama. Basisnya sama nggak? Sama. Sama. Nah, kalau basisnya sama, lalu dia penjumlahan logaritma, berarti numerusnya diapain? Dikali. Kalau dikurang logaritmanya, berarti numerusnya diapain? Dibagi. Berarti di sini 2 log, nah 4 diapain? 4 dikali dengan 12. Berapa 4 log 12? 48. Nah, kalau dikurang berarti diapain? Dibagi. Nah, berapa 48 dibagi 6? 8. Nah, 2 log 8 berarti 8-nya itu berapa? 2 pangkat? 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 log 2 pangkat 3 dengan sifat yang sebelumnya, ya berarti kan bisa dikedepanin ya. Jadinya 3 dikali dengan 2 log 2. Nah, 2 log 2 berapa? 1. 1 kali 3? 3. Nice. Ya Allah bisa ngerjain satu soal, makasih Be. Alhamdulillah. Lumayan plus 4 B. Assalamualaikum UGM. Alhamdulillah. Oke, coba lanjut. Saya mau uji kelayakan ya, apakah kalian sudah layak menjajal soal UGM. Dimulai dari soal sekolah dulu deh, biar otak kalian itu terbiasa dulu. Karena memang sih dari dulu juga kalian sudah terbiasa. Sebelumnya ya, waktu SNBT sudah terbiasa. Sudah terbiasa nangis maksudnya. Aduh, ini apaan? Aku nggak tahu. Ini diapain ya Allah ya Tuhan? Ini diapain? Aku bingung Tuhan. Di depan soal nangis-nangis, tahu-tahu buka Twitter. Itu 3 log apa, Be? Dong, kakak. Yang 2 log, yang minus 2 log itu log berapa, Be? Nggak ada. Iya. Bentar. 3. Bayangin ya. Di depan soal nangis-nangis. Belajar nggak ngerti. Terus tiba-tiba langsung minta jalur langit gitu ya. Lu pikir malaikat Jibril bakal turun ngasih kunci jawaban? 9 B, 9. 9 B. Iya, lu pikir lu Rasul minta dikasih wahyu, tolong beri saya jawaban. Jalur langit itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah belajar. Oh, saya ngerti ini, saya belajar. Alhamdulillah, saya belajar selama 2 bulan. Banyak ilmu dan insight yang saya dapatkan. Alhamdulillah, pemahaman saya terus bertambah. Tetapi, pada saat saya tes, saya berserah diri kepada Allah. Saya berserah diri kepada Tuhan saya.
Ya, atau saya berserah diri kepada sesuatu yang saya anggap Tuhan, Maha Kuasa. Ya. Nah, itu jalur langit namanya. Tapi kalau misalkan saya selama 2 bulan baca nggak ngerti apa-apa, saya ini nangis, saya belajar ini nangis, saya nonton YouTube nggak ngerti, ya udah baiklah. Karena saya udah ngapa-ngapain saya nggak ngerti, saya pasrahkan semuanya ke Tuhan. Itu Anda ngaco namanya. Jalur langit Anda, jalur langit yang salah itu namanya. 6B, 6B. 6B, 6. 6B, 6. Mana gue tahu. B6, B, sumpah B, bener B. Mana gue tahu. 6 kan yang benar, ya Allah jawaban gue bener, alhamdulillah. Gila cuy, bener cuy. Nanti Ya kalau Allah, gue makasih. ngomong kayak tadi nanti bisa dirujak anak Twitter gue. Ngapain sih salty amat sama orang yang berdoa? Gitu. Salty bener bang sama orang yang berdoa gitu. Seleb tweet ya Babe? Iya, di bio Twitter gue pasang. Kata orang saya influencer, gue bilang gitu. Lihat aja di bio Twitter gue tulis kata orang saya influencer, gue tulis gitu. Oke, nah ingat aturan aljabar waktu itu ya, kalau kita mau mengoperasikan itu dikumpulkan dengan yang sama ya. Jadi 2 log 48 dikurangi dengan 2 log 3. Lalu plus 5 log 50 dikurang dengan 5 log 2. Nah, ingat tadi kalau basisnya sama, logaritmanya dikurang, numerusnya diapain? Dibagi. Berarti 2 log 48 bagi 3. Nah, ditambah dengan 5 log berapa? Numerusnya diapain? Dibagi. Jadinya 50 per 2. Nah, berapa 48 dibagi 3? 16. 50 dibagi 2? 25. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 pangkat 4. 25 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Nah, berarti 2 log 2 pangkat 4 itu kan 4-nya bisa dikedepanin ya berdasarkan sifat-sifat yang sebelumnya dikali dengan 2 log 2. Ini berarti 2 dikali 5 log 5. Nah, 2 log 2 berapa? 1. 5 log 5? 1. 4 tambah 2? 6. Ya Allah, bener alhamdulillah. Info asrama. Assalamualaikum ITB. Assalamualaikum. Assalamualaikum TPB. Alhamdulillah. Infokan beasiswa unggulan. Buset. Langsung minta soal ke Pak Bara ya. Pak Bara kasih saya soal, Pak Bara. Alhamdulillah yang akhirnya bisa. Nggak bisa ambil. Infokan nomor WA Pak Bara. Tuhan samar dan deras. Yes. Belum. Tutup.
Air mata. Oke. Bang mau lagi? Satu soal SMA lagi, B, biar kayak sunnah 3. Tuhan samarkan derasnya air mata tutup. Isi putra oh enak pisang. Lagi deh. Lagi ya. Berapa nih? Ini setengah ya. Temani kecewa yang sama dosa kasih 3 B, 3 B. On cam, pengen banget. B, 3 B. Suara gua kedengeran gak sih, Wih, sumpah? Wih, kedengeran Enggak sih? kedengeran, enggak. Sumpah. Oh, kedengeran, Wih. Enggak. Sorry, Wih, sorry. Oke. Nah, harusnya diapain ya? Nah, ini terlihat basisnya sama semua nggak? Sama, B, sama semua. Oke. Sama-sama. Berarti kalau logaritmanya dikurang, numerusnya Jumlah. bagi. Bagi. Kalau logaritmanya ditambah, berarti dikali. Oke. Nah, semua bentuk logaritmanya udah bener kecuali dia. Nah, ada angka 3 di sini. Nah, boleh nggak kalau misalkan gua ubah logaritmanya supaya apa? Supaya bisa dioperasiin. Jadi 3 log 12 dikurang dengan 3 log 2 pangkat 3. Plus 3 log 9 dikurang 3 log setengah. Gitu. Nah, ini tinggal
kita apain pertama? Step pertama diapain? Dibagi ya, karena logaritmanya pengurangan. Berarti ini 3 log 12 per 2 pangkat 3 berapa? 8. Ditambah dengan 3 log. Nah, 9 dibagi dengan setengah. Nah, hasilnya berapa nih? 12 dibagi dengan 8. 4/3. Nah, diperkecil aja ya, karena kan nggak bisa 12 dibagi 8. 3/2, sorry. 3/2. Nah, jadinya 3/2. Ditambah dengan 3 log. Nah, 9 dibagi setengah berapa? 18. Ya, setengahnya itu dibalik. Nah, berarti kalau logaritmanya di jumlah, berarti basisnya dikali. Nah, berarti ini 3/2 dikali 18. 27. Berarti berapa? 27. Berarti 3 log 27. 27 itu 3 pangkat berapa? 3. 3 pangkat 3. Hasilnya 3. Nah, hasilnya 3 dikali dengan 3 log 3. Berarti 3 dikali 1 berapa? 1. Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Allah. Tepuk tangan dulu. Cepetan buat asrama. Cepetan daftar asrama. Ini belum semua sifat ya kita pelajari. Artinya masih ada beberapa sifat lagi. Mungkin next pertemuan bakal kita pelajari supaya nanti soal UGM bisa kita libas. Ini masih sifat ke-7. Total itu kan kalau nggak salah ada 13 ya. 10 sampai 13. B, PR, B. Ya, nanti ya. Buset lo PR. B langsung kirim ya. Nih, buat yang nanya rekaman itu harap bersabar pokoknya. Kenapa? Karena butuh diekspor, butuh diupload. Jadi lama prosesnya, jadi sabar. Kalau nggak sabar, atuhlah gimana? Kuncinya apa? Ya, sabar. Ya udah. Kalau nggak sabar suruh ikut live kelas aja, Be. Hah? Kalau nggak sabar suruh ikut live kelas aja, nggak usah nunggu record. Menarik. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Makasih, Babe. Tidak terasa Terima kasih, sudah Be. sampai jam 3 sore. Makasih. Babe. Banyak, Babe. Thank you, Be. Makasih, Babe. Babe. Bye-bye.